Halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita akan ngobrolin 3 hal yang penting banget dalam perjalanan hidup banyak orang. Pernikahan, talak, dan rujuk. Gimana sih Islam memandang siklus cinta, perpisahan, dan adanya kesempatan kedua ini? Pernikahan, perceraian, rujuk kembali. Ini kan siklus yang dialami hampir semua orang di seluruh dunia. Pertanyaannya, gimana sebuah kerangka aturan yang udah ada ribuan tahun ngasih kita semacam peta untuk menjalani perjalanan yang kadang rumit ini? Yuk kita mulai dari awal. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Titik awal dari semua ini. Ikatan suci pernikahan, atau yang kita kenal sebagai nikah. Nah, kalau kita bedah katanya, nikah itu artinya menyatukan atau menggabungkan. Tapi dalam prakteknya, ini jauh lebih dari sekedar penyatuan perasaan. Ini adalah sebuah akad, sebuah kontrak yang serius, baik secara hukum maupun spiritual. Artinya, dari awal banget nih, udah ada kejelasan soal hak dan kewajiban bersama. Jadi bukan sekedar janji manis di atas angin. Dan ini bukan cuma soal urusan duniawi loh. Coba deh kita renungkan kutipan ini. Jika seseorang menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Wah, ini langsung mengubah cara kita mandang pernikahan kan? Jadi, menikah itu bukan cuma soal status, tapi jadi bagian penting dari perjalanan spiritual seseorang. Sebuah langkah besar untuk menyempurnakan iman. Jadi tujuannya apa aja sih? Kalau kita lihat daftarnya, ternyata tujuannya itu luas banget. Ada yang buat diri kita sendiri, kayak memenuhi naluri dasar dan mencari ketenangan jiwa. Terus ada juga sisi moralnya, di mana pernikahan jadi semacam benteng dari perbuatan dosa. Dan yang gak kalah penting, ada tujuan sosial dan spiritualnya, yaitu membangun generasi soleh dan menciptakan rumah tangga yang islami. Setiap bangunan yang kokoh itu pasti butuh pilar-pilar utama kan? Nah, begitu juga dengan pernikahan dalam Islam. Apa aja sih pilar-pilar yang bikin pernikahan itu sah dan kuat? Ada 5 pilar nih, dan ini nggak bisa ditawar-tawar. Jelas, harus ada calon suami dan calon istri. Lalu harus ada wali sebagai pelindung dan perwakilan dari pihak perempuan. Kemudian, perlu 2 orang saksi untuk memastikan semuanya transparan. Dan yang jadi intinya adalah ijab kabul, ucapan serah terima yang jadi penanda sahnya akad. Kalau satu aja nggak ada, bangunan pernikahannya bisa dianggap nggak sah. Peran wali ini spesifik banget. Dia adalah wali laki-laki dari pihak mempelai perempuan yang secara resmi menikahkannya untuk memastikan kepentingannya terlindungi. Dan ini bukan sembarang orang loh, ada urutannya yang jelas. Yang paling utama itu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Sistem yang terstruktur ini nunjukin betapa seriusnya proses ini. Bahkan kalau nggak ada wali dari keluarga, negara akan turun tangan lewat wali hakim. Tapi kita tahu nggak semua perjalanan pernikahan itu mulus. Islam juga sangat realistis soal ini. Sekarang, kita coba pahami gimana Islam mengatur proses perpisahan yang kita kenal sebagai talak. Kata talak itu sendiri artinya melepaskan. Jadi, ini bukan cuma sekedar putus ya, tapi sebuah tindakan sadar untuk melepas ikatan kontrak pernikahan yang sakral itu. Ini adalah hak yang diberikan kepada suami untuk mengakhiri ikatan tersebut secara resmi. Nah, disinilah sistemnya jadi menarik banget. Nggak semua talak itu final. Anggap aja ada 2 jenis pintu keluar. Yang pertama, talak roji, yaitu talak 1 dan 2. Ini kayak pintu yang masih kebuka. Masih ada kesempatan buat rujuk atau kembali lagi selama masa tunggu tanpa perlu akad baru. Ini adalah kesempatan kedua. Tapi ada juga talak bain atau talak ketiga. Nah, ini adalah pintu yang sudah tertutup rapat. Ikatannya benar-benar putus. Setelah ikatan pernikahan itu putus, ada sebuah masa jeda. Semacam masa tunggu yang wajib, dan ini penting banget tujuannya. Namanya adalah iddah. Jadi, iddah itu apa sih? Gampangnya, ini adalah periode di mana seorang perempuan nggak boleh menikah lagi setelah pernikahannya berakhir. Tujuannya ada 2, praktis dan emosional. Sisi praktisnya, untuk memastikan soal status kehamilan dan kejelasan garis keturunan. Sisi emosionalnya, ya ini waktu untuk refleksi, menenangkan diri, dan penyembuhan sebelum memulai babak baru. Yang keren, durasi iddah ini nggak dipukul rata, tapi fleksibel banget tergantung situasinya. Kalau si perempuan sedang hamil, iddahnya selesai pas bayinya lahir. Kalau ditinggal wafat suami, ada masa berkabung khusus selama 4 bulan 10 hari. Kalau cerai biasa, dihitung berdasarkan siklus menstruasi atau bulan. Ini nunjukin sistem yang logis dan peka banget sama berbagai kondisi nyata dalam kehidupan. Tapi, sistem ini nggak melulu soal perpisahan loh. Ada juga jalan untuk kembali. Sebuah jalur untuk rekonsiliasi yang sangat dipermudah. Inilah yang namanya rujuk.
Rujuk itu intinya adalah ketika suami mengajak istrinya kembali setelah talak 1 atau 2, pas masa iddah masih berjalan, dan yang paling penting, nggak perlu ribet-ribet akad nikah baru lagi. Gampang kan? Ini memang sengaja dirancang untuk mempermudah niat baik buat bersatu kembali. Terus prosesnya gimana? Bisa sesederhana ngucapin kalimat yang jelas. Misalnya, engkau saya rujuk kembali. Udah, gitu aja. Ini nunjukin kalau yang utama itu bukan ritualnya yang rumit, tapi niat yang tulus dan kesungguhan buat memperbaiki hubungan. Oke, setelah kita lihat semua aturannya, dari nikah sampai rujuk, mungkin kita jadi bertanya-tanya, kenapa ya harus rinci ini? Apa sebetulnya hikmah atau filosofi di balik semuanya? Kalau soal pernikahan, hikmahnya itu mendasar banget. Ini soal mengubah hubungan jadi sesuatu yang sakral dan halal. Ini soal ngasih kepastian hukum dan nasab buat anak-anak, juga menjaga kehormatan semua pihak. Dan pada akhirnya, ini bukan cuma nyatuin 2 orang, tapi juga 2 keluarga besar. Terus gimana dengan talak dan rujuk? Nah, disinilah kita bisa lihat keseimbangan yang luar biasa antara idealisme dan realisme. Sistem ini mengakui kalau manusia itu nggak sempurna, dan hubungan bisa aja retak. Masa iddah itu kayak tombol pause, waktu buat mikir dan menenangkan diri. Sementara rujuk, itu kayak tombol play lagi, sebuah kesempatan kedua yang sangat difasilitasi. Semuanya dirancang untuk menjaga keutuhan keluarga sebisa mungkin. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bisa kita renungkan bersama. Apa ya dampaknya ketika hal yang paling personal dalam hidup kita, cinta, perpisahan, kesempatan kedua, ternyata punya panduan yang begitu terstruktur? Bagaimana ini membentuk cara kita memandang komitmen, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.